Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang aku ingin memulai pemudidaan ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi dan Kau berkati dalam pemudidaan ini Tuhan. Kau tutup bungkus oleh darah-Mu Tuhan. Kau lindungi pemudidaan ini dari yang tercela Tuhan. Karena hanya Engkau-Lah yang berkenan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, apa kabarnya? Hari ini aku ingin menyampaikan firman Tuhan pada Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, pada ayat ini aku seperti mengingatku pada zaman dulu. Sebelum aku mengenal Tuhan, sebelum aku takut akan Tuhan, benar-benar takut. Sebelum aku percaya akan iman, akan firman Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi aku lahir baru. Seperti dulu itu aku jarang ke gereja, jarang ikut event-event seperti pemberidan, persekutuan, komsel.
terus ataupun event-event lainnya. Tetapi karena aku diingatkan Tuhan oleh firman Tuhan, oleh persekutuan, oleh organisasi-organisasi, jadi aku percaya Tuhan bekerja di dalam hidupku. Namun kadang aku selalu berpikir tentang yang overthinking ataupun bagaimana, karena pengertian diri sendirilah yang buat aku dulu jauh akan Tuhan, akan firman Tuhan, akan iman. Karena pikiran dan pengertian diri sendiri meruntuhkan iman, meruntuhkan kepercayaan kita akan Yesus. Tapi ada satu pas pemuridan, ada satu hamba yang berkata kepadaku, jika Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, maka percayalah, Dia juga bisa mengubah pergumulan menjadi berkat yang luar biasa untukmu. Nah, itu satu kalimat panjang itu melekat di pikiranku, di hatiku, di jiwa dan jasmaniku, yang bisa sampai sekarang ini mungkin bisa jadi berkat untuk kalian. Tuhan Yesus bisa mengubah air minum yang biasa kita minum untuk sehari-hari makan, bisa mengubah air menjadi anggur. Percayalah, Tuhan Yesus itu, mujizat Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Itulah kalau kita percaya, pasti semua bisa menjadi berkat, semua bisa menjadi berkenan untuk Tuhan, berkenan untuk kita pakai. Yang dulu aku tidak bisa bernyanyi, tapi karena aku pelayanan di gereja, pelayanan nyanyi, pelayanan pelayanan usher, dulu aku tuh orangnya malu. Tapi karena gerakan hati Tuhan untuk aku ikut pelayanan, untuk aku ikut percaya akan mujizat dan Tuhan, itu awal mula aku percaya dan akan Tuhan Yesus itu. Nah, seperti Yesaya 5 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalian paham? Dalam ayat Yesaya 5 ayat 8 itu sangat mengena pada diriku sendiri. Dulu yang aku bagaimana sampai bisa sampai sekarang harus percaya kalau rancangan Tuhan itu baik. Kalau rancangan kita akan pemikiran kita dan pengertian diri sendiri kita, itu Tuhan Yesus lebih dahsyat dalam rancangannya. Dulu itu aku tuh orangnya suka ngelawan, mungkin sampai sekarang tanpa aku sadari. Tapi aku sering berkata kotor, aku sering gak taat, gak patuh. Tapi ya karena pemuridan itu, karena aku mau lahir baru, mau percaya, itu sebagai pedoman imanku, Tuhan Yesus. Seperti kayak Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya peroleh kasih karunia. Nah, itu sangat memberkatiku dalam ayat Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor, sebab perkataan
Yang ada di dalam mulut itu adalah mulutmu adalah harimaumu. Aku dulu juga suka berantem pas SMP. Aku ingat ketika si Ruth, adik aku namanya Ruth. Dulu aku sekelas sama Ruth. Dia tidak berantem, tapi cuman masalah buku. Jadi berlebihan lah. Nah, si Ruth itu dorong. Kalian tahu dorong tuh sampai mental deket. Yang biasanya dari sini didorong sampai sini, depan mataku sendiri. Aku yang sebagai kakak langsunglah maju. Yang dia itu seperti Goliat yang badannya besar. Aku maju untuk melawan si Ruth. Aku tuh orangnya gak suka diganggu adikku sendiri, tapi kalau aku ganggu adikku boleh. Itulah kadang prinsip kakak itu lebih baik aku yang usilin dia, jahatin dia, ataupun marahin dia, tetapi jangan orang lain. Jangan orang lain yang usilin dia, aku yang marah. Aku berantem di situ, main tonjok-tonjokan, hampir kena ke BK. Tapi puji Tuhan, aku bisa mengendalikan diri. Ingat firman seperti Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, itu ayat sangat mengena, namun sedikit kata-katanya tapi mengena di hati dan pikiran. Itulah Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa kita pegang, kita pedoman akan cintanya Tuhan untuk kita. Tuhan berikan itu. Hari ini adalah hari sedihku. Aku tidak diterima SNMPTN, aku tidak diterima Politekes. Aku sedih, aku nangis. Cuman aku cuman bisa berpasrah, berseru kepada Tuhan, meminta, Tuhan, aku harus bagaimana? Aku juga ingin kuliah, Tuhan. Tapi aku tidak mau kuliah di swasta. Aku mesti ikut ujian UTBK. Yang aku takutkan pasti tidak lolos. Karena aku tidak sepintar itu, Tuhan. Aku bingung, Tuhan. Apakah aku bisa kuliah, Tuhan? Tapi ada satu ayat, ini sangat mengena sih sebenarnya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucapkan syukur. Ya, aku sangat amat bersyukur, Tuhan. Awal pertama aku masuk daftar SNMPTN, tetapi awal berikutnya aku tidak lolos. Itu sangat sedih, Tuhan. Aku harus bagaimana, Tuhan? Tetapi itulah rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu ayat yang tadi itu sangat iman yang ada di dalam itu sangat teguh dan harus dipegang yang di dalamku. Demikianlah firman Tuhan dan ceritaku. Semoga kalian suka dan berkenan untuk didengarkan.
Terima kasih. 10 hukum Taurat. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, berkati keluargaku Tuhan. Berkati mamaku Tuhan, berikanlah dia kesembuhan. Berikanlah urapan-Mu untuk kesembuhannya Tuhan. Karena aku percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Bapakku yang sudah ada di samping Engkau Tuhan. Berkati juga apungku, tanteku, dan omku Tuhan. Berikanlah dia perlindungan-Mu. Berikan dia urapan-Mu Tuhan. Kau topang dia di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lindungi dia di dalam belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati juga sekolahku Tuhan. Biarlah sekolahku menjadi berkat bagi setiap semua orang Tuhan. Biarlah cara mengajar dan pengajaran hanya Engkau yang baik dan berkenan ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga adik-adik di dalam sekolahku Tuhan, biar dia taat belajar, biar dia patuh akan gurunya, tidak melawan Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Engkau Yesus. Sekarang aku juga berdoa untuk masa depanku Tuhan. Tuhan, biarlah rancangan-Mu adalah rancanganku, jalan-Mu adalah jalanku Tuhan. Semuanya berkenan bagi Engkau Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Engkau, semua yang ada yang baik selalu Engkau jalankan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kejadian Keluaran Imam Bilangan Ulangan
Yosua, Hakim, Rut, 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, Malyaki. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Sekarang kita berdoa untuk penutupan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau limpahkan untuk pembuatan video ini Tuhan. Kau sudah memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Kiranya semua yang aku sampaikan atau aku beritakan Tuhan, semuanya dari Engkau Tuhan, bukan dariku sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah yang mendengarkan menjadi berkat, menjadi terang bagi yang mendengarkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.